Pria ini seperti anak kecil saja. Dia selalu meminta istrinya untuk memandikan dirinya setiap pagi meskipun istrinya itu tidak keberatan. Srinu adalah seorang pekerja tambang batu bara. Hari ini manajernya memanggil Srinu untuk menemui bos baru mereka. Setelah pergi menemuinya, ternyata bos baru pemilik perusahaan mereka adalah seorang gadis cantik bernama Smita. Di sini Srinu terlihat grogi dan salah tingkah melihat Smita yang juga pintar. Dari kejauhan, Fatnai yang merupakan saingan Srinu dalam pemilihan ketua serikat kemarin merasa sangat cemburu. Di malam harinya Srinu tidak bisa tidur karena bayang-bayang tangan halus Smita. Meskipun Suparna memancing suaminya itu untuk menggarap sawahnya, tapi hal itu percuma saja karena Srinu tidak sama sekali bernafsu kepada Suparna. Keesokan harinya Smita kembali bertemu dengan Srinu di lokasi kerja. Walaupun hubungan mereka adalah atasan dan bawahan, namun Smita terlihat sangat bahagia. Apalagi setiap makan siang Smita selalu bersama Srinu dan tidak segan-segan untuk menyuapi Srinu di tengah-tengah pekerja lain. Keesokan harinya Srinu dan Suparna mendapatkan panggilan dari kepala sekolah karena anak mereka mendapatkan nilai yang buruk. Namun di sini Srinu bukanlah menyalahkan dirinya yang selalu sibuk di tempat kerja, melainkan dia memarahi Suparna yang tidak bisa mendidik anak mereka di rumah. Tapi berbeda halnya ketika dia sudah bertemu dengan Smita kembali atasannya ini. Srinu malah terlihat baik-baik saja tanpa bertingkah sedikit pun, sedangkan Fatnai dan temannya menaruh curiga dengan hubungan mereka. Dan setelah semuanya selesai, Smita yang banyak maunya ini meminta Srinu agar mengantarkan dia ke pusat perbelanjaan. Saking asiknya menemani bosnya ini sampai-sampai Srinu lupa menjemput anaknya pulang dari sekolah. Meskipun di sisi lain Suparna di rumah malah sibuk mengurusi mertuanya yang sakit-sakitan itu, tetapi dia khawatir karena hari sudah semakin sore. Namun Srinu masih juga belum pulang bersama dengan putra mereka, dan lihat saja kelakuan Srinu dengan bosnya. Ternyata Srinu memiliki niat untuk berselingkuh. Lalu siapa sangka tiba-tiba Suparna menangkap basah suaminya itu di depan mall saat menjemput anaknya. Melihat kedekatan mereka, hati Suparna seakan-akan hancur lebur, apalagi wanita yang bersama dengan suaminya itu sangat cantik dan juga modis. Tetapi saat Srinu sampai di rumah, dia pun ada cara sendiri untuk menenangkan istrinya yang sedang marah. Ternyata Srinu membawakan banyak bingkisan agar semua itu dapat mengelabui kecurigaan Suparna kepadanya. Suparna yang bodoh ini seketika saja luluh dengan beberapa kain yang dibelikan oleh Srinu. Kemudian keesokan paginya di hari suaminya libur kerja, Suparna malah menjadi. Dia berdandan ala pengantin baru, tetapi Srinu yang terpaksa memuji dan berhasrat kepadanya hanya bisa basa-basi saja. Dan ketika panggilan telepon dari Smita mengajak dia untuk pergi, Srinu pun rela berbohong dengan merayu istrinya terlebih dahulu agar bisa pergi. Tidak berselang lama keluar menemani bosnya, dia pun mendapatkan telepon dari Suparna yang memberitahukan bahwa ayah mereka sakit keras. Tapi keasikannya dengan Smita membuat Srinu tidak peduli dengan masalah itu. Lalu pada akhirnya di saat Suparna akan membawa mertuanya itu ke dokter, dia melihat suaminya itu sedang bermesraan dengan wanita kemarin. Dengan rasa sakit yang dipendamnya, Suparna terus mengamati gerak-gerik Srinu. Walaupun setiap malam suaminya itu sibuk berbicara di telepon dengan wanita itu, namun Suparna tetap saja sabar. Dia berusaha untuk menahan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya itu demi anak mereka. Keesokan harinya Suparna sengaja mengambil alih untuk mengantar anaknya ke sekolah. Karena